Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya. Dan semoga semuanya juga sudah bangun pagi untuk mempersiapkan pelajaran-pelajaran yang dibahas pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini kita membahas tema 5, subtema 4. Pengalamanku di tempat wisata, yaitu pembelajaran yang kelima. Dalam pembelajaran yang kelima ini, pelajaran apa saja yang kita bahas? Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran PPKN dengan materinya pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Sila keempat Pancasila dapat diamalkan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan musyawarah. Kita dapat mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Musyawarah dapat menghasilkan solusi yang baik. Nah, kita perhatikan di sini, ini adalah lambang sila keempat, yaitu kepala banteng. Nah, sila keempat ini pengamalannya yaitu dengan musyawarah. Nah, contoh musyawarah sudah Bu Guru berikan pada materi sebelumnya. Nah, musyawarah itu bisa dilakukan di kelas. Nah, musyawarah di kelas itu contohnya pemilihan ketua kelas. Dengan musyawarah mau mengadakan 17 Agustus atau lomba kebersihan kelas, maka diadakan musyawarah di kelas. Musyawarah di kelas dipimpin oleh Bapak dan Ibu guru. Sedangkan musyawarah di rumah adalah musyawarah yang membahas tentang liburan. Mau liburan kemana? Apakah liburan ke pantai atau ke tempat wisata lainnya perlu dimusyawarahkan dalam keluarga. Nah, pemimpin musyawarah dalam keluarga adalah tentu kepala keluarga, yaitu ayah. Sedangkan musyawarah di masyarakat, contohnya adalah musyawarah pemilihan ketua RT dan RW. Nah, di situ juga yang menjadi ketua musyawarahnya adalah kepala RT yang sudah terpilih sebelumnya dan tidak menjabat lagi. Maka diadakan pemilihan kembali untuk mengadakan ketua RT atau ketua RW. Setiap musyawarah, para peserta musyawarah berhak untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Tentu setiap pendapat peserta musyawarah tidak ada yang sama. Nah, dalam hal itu kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Kita tidak boleh memotong pembicaraan peserta lain yang sedang mengeluarkan pendapatnya. Dan kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita atau memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Sebelum kita mengeluarkan pendapat kita, maka terlebih dahulu kita mengacungkan tangan supaya suasana musyawarah lebih tertib dan aman. Nah, setiap keputusan musyawarah itu harus kita terima dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tidak boleh kita tidak menghormati setiap keputusan musyawarah. Karena diputuskan bersama-sama, maka keputusan terakhir kita hormati. Sekarang pelajaran PJOK dengan materinya variasi gerakan mendarat pada senam lantai.
Terdapat banyak variasi gerak mendarat pada senam lantai. Yang pertama adalah sikap kayang. Pendaratan dengan kedua telapak tangan menyentuh matras. Kamu perhatikan di sini. Nah, pendaratan ini matrasnya ya. Matrasnya ini sebagai alatnya. Lalu yang kedua, roll belakang, yaitu pendaratan dilakukan dengan kedua telapak kaki. Pendaratan dengan kedua telapak kaki. Kamu lihat nih. Roll belakang nih. Ini ya kakinya. Roll belakang. Jadi yang mendarat dulu dengan telapak kaki. Kedua telapak kakinya mendarat duluan. Lalu yang ketiga adalah lompat jongkok. Mendarat dengan kedua telapak kaki dan tubuh menuju posisi jongkok. Kamu perhatikan di sini. Nah, saat mendarat maka posisinya adalah jongkok. Karena alatnya juga masih matras ya. Matras ini berguna untuk menghindari tubuh kita dari cedera. Lalu yang terakhir adalah pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materinya percakapan meminta tolong. Nah, di sini ada Sally dan kakaknya sedang berbincang-bincang. Ayo kita baca sama-sama. Sally berkata, "Kak, apa kakak sedang sibuk?" Kakaknya menjawab, "Tidak, Sally, kakak cuma membaca buku." "Ada apa, Sally?" Sally pun menjawab, "Sally sedang mengerjakan PR, Kak, tapi Sally kurang mengerti beberapa soal. Apa kakak mau membantu Sally mengerjakan PR?" Kakaknya menjawab, "Baiklah, tapi kakak bereskan buku-buku ini dulu ya." Sally menjawab, "Iya, Kak, terima kasih." Kakaknya menjawab, "Sama-sama, Sally." Nah, ini percakapan permintaan tolong Sally kepada kakaknya untuk membantu mengerjakan soal yang sulit. Nah, di sini coba lihat Sally mengatakan, nah, "Apa kakak mau membantu Sally mengerjakan PR?" Nah, ini di sini Sally meminta tolong kepada kakaknya. Nah, setelah kakaknya mengatakan bisa membantu Sally, maka Sally mengucapkan terima kasih. Nah, itu contoh percakapan meminta tolong kepada orang lain. Nah, yang terakhir ada latihan soal. Buatlah contoh kalimat percakapan minta tolong. Nah, di sini anak-anak belajar ya. Belajar membuat kalimat percakapan. Nah, tadi sudah Bu Guru beri contoh kalimat percakapan Sally dan kakaknya. Nah, sekarang anak-anak menulis, merangkai sendiri kata-kata yang mau dibuatkan percakapan meminta tolong. Oke. Nah, bisa dipraktekkan langsung kepada orang tuamu, kepada kakak, abang atau adikmu ya. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.